Hai teman-teman, namaku Robi dan aku berasal dari sebuah kota kecil yang istimewa bernama Jepara. Kota ini terletak di pesisir utara Jawa Tengah, Indonesia. Tapi jangan salah, meskipun terlihat sederhana, Jepara punya julukan keren yang bikin aku bangga. The World Carving Center, atau Kota Ukir Dunia. Julukan itu bukan hanya sekedar sebutan. Jepara memang terkenal sampai ke mancanegara karena seni ukir kayunya yang indah dan penuh makna. Ukiran dari Jepara itu seperti bercerita lewat bentuk dan pahatan. Ada yang berbentuk patung, ada yang berupa relief, gebyok, lemari khas Jepara, bahkan meja dan kursi yang penuh hiasan cantik. Semua dibuat dengan tangan, penuh ketelitian dan cinta dari para pengrajinnya. Dan aku tinggal di Desa Mulyoharjo, salah satu pusat seni ukir tertua di Jepara. Di sini hampir setiap rumah adalah bengkel kerja. Suara pahat yang berdetak di atas kayu sudah jadi musik harian bagi kami. Bau serbuk kayu juga akrab dengan hidungku sejak kecil. Kata orang, desa kami adalah tempat lahirnya seni ukir Jepara. Dan aku bangga menjadi bagian dari cerita panjang itu. Dari kecil, aku sudah melihat tangan-tangan terampil memahat kayu, mengubahnya jadi karya seni luar biasa. Dan aku yakin kecintaan seperti ini harus kita teruskan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga warisan Jepara yang sudah dikenal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, nanti Pak Udin akan menjelaskan tentang keterampilan ukir. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kearifan lokal. Ya, ada yang masih ingat apa itu kearifan lokal? Oh iya, Mbak Alvira, silakan. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ya, beri tepuk tangan. Seni ukir yang jadi kebanggaan kota kami sudah diajarkan loh di sekolah-sekolah, termasuk di sekolahku, SD Negeri 2 Mulyoharjo. Karena ini adalah kelas kecil, hal yang dipelajari adalah pola atau mendesain ukiran. Kata Pak Udin, desain ukir itu ada dua macam. Yang pertama, desain ukir kerajaan, dan yang kedua, desain ukir kedaerahan. Desain ukir kerajaan biasanya dipakai di istana-istana zaman dulu. Bentuknya megah dan penuh hiasan. Sedangkan desain ukiran kedaerahan berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Dan setiap daerah punya gaya ukiran yang berbeda dan unik. Untuk ukir Jepara punya khas yang mudah dikenali, yaitu berbentuk daun melingkar dan di sekitarnya ada daun-daun kecil yang melengkung seperti kipas. Lanjutan dari stilasi daun itu berupa motif secara keseluruhan. Langkah pertama, yang pertama kita buat bukan daun. Daun hanya sebagai elemen bagiannya. Kita membuatnya adalah batang dari daun itu sendiri. Batangnya berbentuk seperti ini. Kata Pak Udin, batang ini adalah jalur utama, tempat semua daun dan hiasan tumbuh. Pak Guru menggambarnya seperti garis melengkung yang kuat, seperti akar tanaman.
Lalu, ia mengajarkan kami membuat daun di berbagai sisi batang. Daun yang paling khas dari ukir Jepara namanya daun terubusan. Bentuknya unik seperti daun yang tumbuh melingkar dan melengkung halus. Setelah daun selesai, Pak Guru menambahkan susunan buah. Biasanya ada 3 atau 4 buah kecil di bagian bawah daun. Bentuknya seperti bulatan yang tersusun rapi. Dan supaya gambarnya lebih manis dan indah, jangan lupa menambahkan bunga. Seperti inilah desain ukir khas Jepara, teman. Sekarang ikut aku yuk belajar mengukirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana hari ini kita akan mempelajari motif. Nah, ini motif daun dan bunga. Motif ini biasanya digunakan untuk angin-angin atau istilahnya ventilasi rumah. Selain jadi guru pelajaran di kelas, Pak Udin juga mengajar ekskul ukir di sekolahku loh. Aku sudah ikut ekskul ini lebih dari 1 tahun. Jadi sekarang, aku dan teman sekelasku sudah mulai bisa mengukir sendiri. Untuk yang kelas 4 dan kelas 5, coba perhatikan di sini sebentar. Mas Nanda dan Mas Jova, cara pegang pahat ukir itu menggunakan 3 jari, ya, jari jempol, jari telunjuk dan jari kelingking. Caranya gini, yang 2 ini tidak terlalu digunakan, ya, cukup 3 jari. Kita taruh di garis. Pak Udin sabar sekali mengajari kami cara memegang pahat, cara memukul dengan palu kayu, dan cara menjaga tangan agar tetap aman. Bagiku, ekstrakurikuler ukir di sekolah bukan cuma soal melatih tangan agar terampil, tapi juga tentang menjaga sesuatu yang sangat berharga, yaitu warisan budaya Jepara. Aku sadar, aku dan teman-temanku bukan sekedar belajar mengukir, tapi kami sedang meneruskan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dulu. Seni ukir ini adalah bagian dari identitas kota kami. Kalau bukan kami yang belajar, lalu siapa lagi? Kalau bukan kami yang mencintai dan membudayakan ukiran Jepara, siapa yang akan melanjutkannya? Dan siapa yang akan mempertahankan gelar Jepara sebagai The World Carving Center? Kalau bukan kita. Karena itu, aku ingin terus belajar, terus mencoba, dan suatu hari nanti, aku ingin mengajarkannya juga ke adik-adik kelasku. Supaya mereka juga ikut bangga dan cinta pada seni ukir. Ya, sudah. Untuk pembelajaran ekstra seni ukir hari ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Bisa dilanjutkan di rumah, jangan cepat puas sampai sini aja. Nanti di rumah diasah terus kemampuannya. Supaya apa? Supaya nanti tambah bagus sampai menjadi seorang pengukir yang profesional. Tetap untuk mempelajari dan melestarikan budaya, khususnya kearifan lokal dari Jepara, yaitu seni ukir. Kami bukan cuma murid yang belajar, tapi juga penjaga warisan. Dan lewat ekskul ukir ini, aku percaya Jepara akan terus dikenal dunia sebagai kota yang hebat dalam seni ukir. Bagiku, ekskul ukir bukan cuma tempat belajar memahat, tapi juga tempat berkumpul dan berkarya bersama teman-teman. Aku senang sekali bisa ikut melestarikan seni ukir Jepara lewat kegiatan ini. Siapa tahu suatu hari nanti ukiranku bisa dipajang di pameran. Pagi ini
suara palu dan alat ukir terdengar nyaring bersautan di pelataran pendopo Jepara. Suaranya ramai dan bersemangat. Persis seperti hatiku yang berdebar ikut lomba ukir se-Kabupaten Jepara. Lomba ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah, dari tingkat SD sampai SMA. Kalau dihitung-hitung, mungkin ada lebih dari 850 murid yang ikut. Wah, ramai sekali kan teman? Tapi justru itu yang bikin aku makin semangat. Ini bukan sekedar lomba biasa. Ini adalah ajang untuk menunjukkan bahwa seni ukir masih hidup di hati anak-anak Jepara. Ini adalah kali kedua aku mengikuti lomba ukir ini. Tahun lalu aku berhasil jadi juara 1 untuk tingkat sekolah dasar. Rasanya bangga sekali. Tapi sejak saat itu, aku tidak berhenti latihan. Bagi aku, menang bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah terus berlatih dan mencintai seni ukir. Tahun ini rasanya tetap gugup, walaupun sudah pernah ikut. Tapi aku ingat kata Pak Udin. Gugup itu tanda kamu peduli. Jadi aku berusaha tenang dan menikmati setiap detik perlombaan. Lomba ini diadakan oleh pemerintah Jepara supaya anak-anak dan remaja tak melupakan seni ukir, warisan besar dari nenek moyang kita. Soalnya sekarang ini banyak pemuda yang lebih memilih kerja di pabrik dan pelan-pelan seni ukir mulai ditinggalkan. Padahal kalau tidak ada yang melanjutkannya, siapa yang akan menjaga seni ukir Jepara? Itulah sebabnya lomba ini penting untuk mencari bibit-bibit seniman ukir baru yang kelak bisa membawa Jepara tetap jadi The World Carving Center. Sebelum lomba dimulai, panitia menjelaskan kriteria penilaian lomba ukir pelajar. Katanya yang dinilai bukan cuma hasil akhirnya saja, tapi juga kerapian, ketepatan, dan benar tidaknya tatahan dan pola ukiran yang dibuat. Aku langsung teringat semua latihan yang sudah aku jalani. Setiap pulang sekolah, aku berlatih di ekskul ukir bersama Pak Udin. Bahkan di rumah pun, aku sering menggambar pola dan mencoba memahat sendiri dengan papan kecil milik ayah. Aku ingin memberikan yang terbaik. Kalaupun kali ini aku tidak menang, aku tetap akan bangga. Karena itu berarti ada teman-teman lain yang juga hebat. Dan semakin banyak anak-anak muda yang ikut melestarikan budaya kita. Semangat terus ya teman-teman. Kita adalah generasi penerus pengukir Jepara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman-teman, yuk ikut aku ke sebuah tempat bersejarah yang sangat penting bagi kota Jepara. Tempat ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menyimpan kisah awal mula berkembangnya seni ukir Jepara. Namanya adalah Masjid Mantingan. Waktu pertama kali aku datang ke sana, aku langsung terpesona. Di dindingnya terdapat ukiran-ukiran indah yang berbeda dari ukiran yang biasa aku lihat di rumah atau di sekolah. Motif-motif ukir di Masjid Mantingan inilah yang diyakini sebagai cikal bakal seni ukir Jepara. Masjid ini dibangun oleh Ratu Kalinyamat, sosok wanita hebat yang sempat memimpin pasukan untuk melawan Portugis yang mencoba menyerang wilayah Jepara.
Masjid bukan cuma jadi tempat menyebarkan agama Islam, tapi juga pernah jadi tempat berkumpulnya para pengrajin ukir zaman dulu. Yang paling menarik, ada seorang ahli ukir dari Tiongkok bernama Sungging Bandarduung yang ikut bekerja pada masa Ratu Kalinyamat. Konon beliaulah yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan seni ukir Jepara dengan memadukan gaya Jawa, Cina, dan Islam dalam setiap motifnya. Terus kowe iki dia apa, Bi? Sketsa apa? Sketsa ukiran simple Jepara. Kamu emang suka ngukir, Bi? Suka memang. Angger dino iku biasanya ngukir aku ning omah. Karena itu ukiran Jepara iku sangat kusukai dan ukiran itu bagus. Aku hobi dengan ukiran Jepara itu. Masjid Mantingan bukan hanya tempat suci, tapi juga saksi lahirnya seni ukir Jepara. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus ikut menjaga dan melestarikan warisan berharga ini. Di Jepara masih banyak orang tua yang bekerja sebagai pengukir, termasuk ayahku. Loh, Robi. Aku pengen ajaran Nata ya. Oh ya wes, ayo tak ajari. Gue kan biasanya kan gambar lewat buku kertas, lagi desain langsung neng kayu nih. Setiap hari ayah bekerja mengukir di tempat kerjanya ini. Tapi yang paling aku suka adalah saat ayah membawa pekerjaannya pulang ke rumah. Aku masih ingat waktu itu. Aku sering duduk diam di dekatnya, memperhatikan cara ayah memegang pahat dan palu. Mengukir kayu jadi bentuk yang begitu indah dan seperti hidup. Semakin aku memperhatikan, semakin besar rasa penasaranku. Sampai akhirnya, ayah memberanikan aku untuk mencoba. Aku masih ingat saat ayah mengajarkan cara memegang palu dan pahat untuk pertama kalinya. Memahat garis pertama sampai menghaluskan ukiran, semuanya aku pelajari dari ayah. Sejak saat itu, aku jatuh cinta pada seni ukir. Dan yang membuatku lebih bangga, apa yang aku sukai ini ternyata juga berarti ikut melestarikan budaya Jepara yang luar biasa. Coba lihat hasilnya. Ini harus yang lebih halus lagi, yang harus lekuk-lekuk lagi ini sama yang ini. Nah ini kan dimasuk, ini kan nggak ada ini kan, seperti yang ukiran bapak ini. Nah, ini kan udah jadi ya kan, udah ini ada lekuk-lekuk ini, nah, ke sini. Nah, kalau ini dari ke sini biar lebih bagus lagi. Ya harus belajar lagi, lebih giat lagi, nanti kamu cepat bisa. Aku bangga menjadi anak seorang pengukir, dan aku bangga bisa menjadi bagian dari generasi muda yang meneruskan seni ukir Jepara. Karena budaya itu bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dihidupkan kembali lewat karya dan semangat kita.
latihannya? Bagus. Gimana Pak? Robi ada kemajuan enggak? Bagus, cuman sedikit kurang luas, terus cara megang alat beratnya itu masih perlu belajar lagi. Ya mudah-mudahan besok bisa lah. Besok latihan lagi ya di sekolahan sama Pak Udin. Harus benar-benar latihannya, nggak boleh males-malesan. Harus semangat ya. Aku bahagia sekali punya orang tua yang selalu mendukung apa yang aku cintai. Dan percaya bahwa aku bisa meraih prestasi lewat jalur yang berbeda, jalur seni ukir. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah membimbing dan menyemangati, bahkan saat tanganku masih kaku memegang pahat. Lewat seni ukir, aku bisa berkarya, aku bisa berprestasi, dan aku bisa membanggakan kalian. Karena setiap ukiran yang aku buat, ada doa dan cinta kalian di dalamnya. Karena terletak di pesisir, sudah pasti Jepara punya keindahan laut yang memukau. Langit sore yang berwarna jingga di tepi pantai. Ombak yang tenang dan angin yang sejuk. Semuanya menjadi latar sempurna untuk aku belajar menggambar desain ukiran baru. Di tempat seindah ini, aku merasa makin dekat dengan budaya kotaku sendiri. Semakin aku mencintai, semakin besar keinginanku untuk menjaga dan mewariskannya. Semoga aku bisa terus berkarya dengan hati, terus belajar tanpa henti. Dan suatu hari nanti mewariskan keindahan ini kepada generasi setelah aku. Karena bagiku, setiap ukiran bukan hanya hiasan, tapi jejak cinta untuk Jepara. Dan aku bangga menjadi bagian dari kisahnya.